Qala Nuhum Rabbi innahum asawni. Nuh berkata, ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, innahum, sesungguhnya mereka kaumku, asawni, mereka durhaka kepadaku ya Allah, mereka bermaksiat kepadaku ya Allah, mereka enggak mau mendengarkan, mengikuti ajakanku ya Allah. Meskipun sudah disampaikan banyak tentang bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibi Mustafa Siddana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun dhikruhu ruhun li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun ala ummati. Ya Mustafa Siddana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan kedua hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam pun Allah mencurahkan bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan surah Nuh ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisatan litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhum Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra
Masih tentang peringatan Nuh kepada kaumnya. Wallahu ja'ala lakum, kata Nuh, Allah lah yang menjadikan untuk kalian al-ardha, bumi, bisatan, sebagai hamparan. Kemarin itu pesan Nuh kepada kaumnya, kaumku, summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan. Awalnya Allahu anbatakum minal ardi nabatan, Allah lah yang menumbuhkan kamu dari tanah ini tumbuh-tumbuhan. Kemudian Dia akan mengembalikanmu ke dalam tanah, dan Allah pun akan mengeluarkanmu dari tanah itu. Maka kelanjutannya, wallahu ja'ala lakumul arda bisatan, Allah yang menjadikan untukmu bumi, yang dimana bumi itu terhampar luas, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan lagi kalian ke bumi, yang kemudian Allah mengeluarkan lagi kalian dari bumi, dan Allah jadikan bumi itu dalam keadaan terhampar luas. Ini peringatan Nuh kepada kaumnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini bisatan, terhampar? Tujuannya adalah litasluku minha subulan fijaja, agar kalian dapat berjalan. Salaka artinya berjalan, atau bisa diartikan pergi, pulang, pergi. Tujuannya Allah menjadikan bumi itu bisatan litasluku, agar kamu dapat berjalan, kamu dapat pergi. Minha, dari bumi itu, subulan fijaja, di jalannya fijaj, yang luas, bisa ke sana, bisa kemari, bisa mondar, bisa mandir. Subulan sebagai jalan-jalan, jadi banyak jalan. Itulah tujuannya Allah menciptakan bumi ini terhampar luas, sehingga dengan di atas bumi inilah banyak jalan-jalan. Sehingganya dengan banyak jalan itu kalian bisa mondar mandir ke sana kemari, kalian bisa berjalan. Kalau seandainya Allah menciptakan bumi ini barangkali seperti bergelombang, atau bumi ini sempit, tentu akan menyempitkan kehidupan manusia. Kata Nuh, kaumku, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan bumi ini terhampar? Tujuannya agar kalian bisa pergi kemana saja yang kalian suka. Tetapi kaum Nuh ini memang orang-orang yang sudah betul-betul dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap saja tidak menggoyahkan hati mereka untuk mengikuti petunjuk Nabi Allah Nuh. Tetap saja bertahun-tahun Nabi Allah Nuh berdakwah, bahkan sampai 950 tahun, cuma 80 jamaah yang bisa dia kumpulkan. Sehingganya nanti dalam satu hadis diriwayatkan,
Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika nanti di akhirat dia jalan sendirian. Karena memang tidak ada umat yang mau mendengarkan petunjuk-petunjuk beliau. Akhirnya Nabi Allah Nuh itu curhat lagi kepada Allah setelah menyampaikan dalil-dalil tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada kaum yang mau mengikutinya. Nabi Allah Nuh bilang lagi kepada Allah, qala Nuhum rabbi innahum asawni. Nuh berkata, ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, innahum, sesungguhnya mereka kaumku, asawni, mereka durhaka kepadaku ya Allah, mereka bermaksiat kepadaku ya Allah, mereka gak mau mendengarkan, mengikuti ajakanku ya Allah. Meskipun sudah disampaikan banyak tentang bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka malah mengikuti man lam yazidhu, orang-orang yang tidak menambahkan hartanya, anak-anaknya, kecuali khasara. Yang mereka dapatkan adalah kerugian-kerugian. Maksudnya begini, ya Allah, mereka bukan ikuti aku, dengarkan aku, tetapi malah yang mereka ikuti adalah pembesar-pembesar mereka yang mereka bangga dengan memiliki harta yang banyak dan memiliki keturunan-keturunan yang hebat. Bukan ikuti saya. Karena ceritanya memang, Pak, dari 80 pengikutnya Nabi Nuh itu di Quran digambarkan mereka orang-orang susah semua. Nggak ada yang berkelas. Yang ikut Nabi Allah Nuh itu nggak ada yang berkelas. Bukan dari bangsawan, dari orang-orang kaya, tapi kebanyakan yang mau ikut juga orang-orang yang susah waktu itu. Makanya jadi buli-bulian, jadi olok-olokan para pembesar kaum Nuh ketika itu. Emang lu siapa yang ikutin Nuh? Orang melarat semua, kismin gitu ya. Makanya karena para pembesar-pembesar itu mampu memberikan kesejahteraan, memberikan kehidupan kepada kaum Nabi Allah Nuh, sementara Nuh tidak memiliki apa-apa, ditinggalkan oleh kaumnya ketika itu. Nah, ini menjadi ilmu buat kita. Ternyata berdakwah harus pakai harta ya. Saya pernah sampaikan satu majlis yang ketika jamaahnya pulang disiapkan sembako 1 karung beras, Indomie, minyak. Wah, insya Allah pasti jamaahnya banyak. Tapi alhamdulillah di sini walaupun nggak ada sembako tetap banyak ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Pernah dialami oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam seperti itu. Sampai beliau curhat kepada Allah, ya Allah, mereka gak ikuti aku, bahkan yang mereka ikuti para pembesar-pembesar mereka saja. Saya mah dicuekin ya Allah. Padahal harta yang mereka miliki, yang mereka bangga-banggakan itu, harta yang anak-anak yang mereka bangga-banggakan itu tidak akan menambahkan sedikit apapun kecuali kerugian pada mereka. Selanjutnya dia curhat lagi sama Allah. Wa makaru makran kubbara. Ya Allah, para pembesar-pembesar kaumku mereka malah bikin makar.
menyampaikan berita-berita, isu-isu yang menyudutkan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bahkan makran kubar dengan makar yang besar. Oh, gak main-main. Para pembesar-pembesar itu mengeluarkan biaya untuk menjatuhkan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Makanya kalau orang punya kekuasaan, dia bisa saja melakukan sesuatu untuk melakukan apa tuh? Ya makar-makar. Ini menjadi ilmu lagi buat kita. Dalam Al-Quran digambarkan yang namanya sifat orang-orang kafir itu dari dulu sampai nanti sama. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berambisi untuk memadamkan cahaya agama Allah dari atas muka bumi. Itu memang orientasi mereka, tujuan mereka. Tetapi Allah menjawabnya, wallahu mutimmu nurihi. Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu sangat benci terhadap Islam. Ini dirasakan juga oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam, di mana dakwah beliau itu selalu dibaikot, dihalang-halangi. Mereka itu para pembesar-pembesar kaumnya Nuh melakukan konspirasi bagaimana untuk menghalangi dakwahnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Banyak curhatannya kepada Allah. Mereka tak mau dengar ya Allah, mereka bermaksiat, bahkan mereka berkonspirasi ya Allah untuk membuat makar, untuk menghalang-halangiku ya Allah. Ini kan menjadi hiburan untuk Rasulullah Muhammad. Coba kau perhatikan Nuh. Berat juga perjuangannya Muhammad. Sehingganya semakin kuat hati Rasulullah di dalam berdakwah. Mungkin inilah yang menjadi penguat hati para mujahid-mujahid, orang-orang yang terus semangat untuk li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Kemudian wa qalu la dan mereka berkata, siapa ini? Para pembesar-pembesar kaumnya Nuh, para tokoh-tokohnya. Apa pesan mereka? La tadharunna alihatakum. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan ikuti Nuh. Nuh orang stres, Nuh orang gila. Jangan ikuti dia. Jangan sekali-kali kalian berani meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Anggap aja Nuh orang gila. Dapat saingan Nabi Nuh nih. Saingannya nggak main-main, para penguasa. Saingannya penguasa. Wala tadharunna waddan. Jangan kalian sekali-kali berani meninggalkan waddan. Wala suwa'an. Wala yagusa. Wala ya'uqa. Wa nasra. Ini ada 5 nih. Patung-patung yang mereka sembah. Pertama namanya Wuddan. Yang kedua Suwa'an. Yang ketiga Yagus. Keempat Ya'uq. Dan kelima Nasr.
ini patung-patung yang mereka sembah, yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi diancam duluan sama penguasanya, berani-berani kalian ikuti Nuh dan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Kau tinggalkan Wadda, kau tinggalkan Suwa, kau tinggalkan Yagus, kamu tinggalkan Ya'uq, kamu tinggalkan Nasr. Awas kalian, aku tidak akan berikan penghidupan barangkali begitu. Akhirnya mereka lebih mengikuti penguasa-penguasa mereka. Nah, nama-nama inilah Wad, kemudian Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, ini patung sesembahan mereka. Jadi begini asalnya. Ini nama-nama orang-orang saleh pada masa itu yang mereka kultuskan. Kemudian pada generasi berikutnya orang-orang saleh ini, Wad, Suwa, Ya'uq, Nasr ini diabadikan dalam bentuk patung, yang kemudian generasi berikutnya itu semakin jauh menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka mengkultuskan orang-orang saleh, kemudian mereka menjadikan orang-orang saleh itu diabadikan, dibuat patung-patung yang pada akhirnya mereka sembah orang-orang saleh itu. Jadi nama-nama orang saleh sebenarnya patung itu sama. Sebenarnya banyak memang orang-orang saleh itu dijadikan Tuhan. Isa itu kan orang saleh dijadikan Tuhan. Kemudian Uzair ibnullah, mereka mengatakan orang-orang Yahudi Uzair itu orang saleh. Orang Syiah, ya Hasan, ya Husain, ya Hasan, ya Husain. Akhirnya banyak santri-santri yang diguntingin sama dia. Karena memang dalam paham Syiah itu, mereka itu akan merasa terhormat bila disetubuhi oleh murabbinya. Jadi kalau di Iran itu banyak para ibu-ibu yang menyerahkan anak perawannya untuk ditiduri oleh syekhnya. Ini kan jauh menyimpang ajarannya. Semoga ini membuka mata para penguasa kita betapa bahayanya paham Syiah itu. Bahaya betul. Nah, kalau yang sudah begini, yang terekspos itu seorang kiai, seorang pimpinan pesantren, hafiz Quran, itu yang diekspos. Sehingga si janda itu, Abu Janda, luar biasa di itunya tuh, di WA-nya tuh. Mindset kalian yang harus kalian rubah, bukan pakaiannya yang tetapi pikiran, otak mesum orangnya katanya. Buktinya di Bali banyak perempuan-perempuan pakai bikini, tetapi tidak ada yang memperkosa. Ini malah di pesantren banyak santri-santri yang diperkosa. Itu kan secara langsung dimanfaatkan situasi ini untuk merusak dunia pesantrenan gitu ya. Merusak kredibilitas para ulama-ulama. Padahal bukan begitu, seperti itu sebenarnya kejadiannya. Nggak mungkin kalau sampai puluhan orang itu ada di pesantren itu, terjadi itu yang sudah begitu lama tanpa sepengetahuan, tanpa kerelaan dari murid dan orang tuanya juga. Bahkan sampai ada yang melahirkan. Ini kita ngeri sekali. Jadi Islam ini memang, kata Rasulullah, yusaku an tada'a kama tuda'u aklatu ila qasa'atiha. Kalian nanti tak ubahnya seperti makanan lezat yang banyak direbutkan orang. Semua orang pengen menikmati makanan lezat itu. Seperti itu Rasulullah menggambarkan keadaan Islam dan kaum muslimin di akhir zaman itu seperti makanan hidangan yang lezat. Sampai ada sahabat yang bertanya, "Am nahnu min qillatin yawma idin ya Rasulullah?" Apakah ketika itu kami sedikit, kami minoritas?
Dijawab oleh Rasulullah, bal antum katsirun. Enggak, kalian banyak. Kalian mayoritas, lakinnakum guza, tapi banyaknya kalian, kata Rasulullah. Tak ubahnya seperti buih yang ada di lautan. Tidak punya izzah, enggak punya kemuliaan, enggak punya harga diri, sehingga kalian diombang-ambingkan seperti busa laut yang banyak tetapi tidak punya kekuatan. Nah, ini sekarang kita rasakan betul. Ini menjadi ibrah apa yang dialami oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sekarang juga kita sudah mengalaminya. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah hal ini tidak mengundang marahnya Allah. Kalau kita dengar informasi, ini baru informasi, kan baru ramalan. Baru ramalan. Katanya akan terjadi tsunami, gelombangnya tingginya itu sampai berapa meter gitu di daerah Banten. Mudah-mudahan nggak terjadi. Katanya awal-awal tahun. Ya Allah, jangan sampai. Ini kan baru berita. Tapi kan yang menyampaikan itu dari orang-orang BMKG. Baru saja kemarin gempa terjadi di NTT, yang kemudian retakannya terus menjalar ke tempat-tempat yang lain. Gitu. Prediksinya begitu. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai Allah mendatangkan murkanya yang jauh lebih berat. Kalau kita melihatnya memang begitu keadaannya. Jadi instruksinya luar biasa. Ke madrasah, ke sekolah. Kok sampai segitunya ya? Kemudian lanjutnya. Wa qad adallu katsira. Sungguh ya Allah, adallu, para penguasa-penguasa itu menyesatkan ya Allah. Mereka para penguasa itu menyesatkan kaumku ya Allah. Wa adallu katsira, banyak menyesatkan orang lain. Wala tazidz zalimin illa dhalala, maka tidak akan bertambah buat orang-orang yang zalim, mereka yang menyesatkan, kecuali yang bertambah itu dhalalan, kesesatan. Inilah cerita tentang curhatannya Nabi Allah Nuh alaihissalam, di mana lika-liku di dalam berdakwah luar biasa, tantangan yang Nabi Allah Nuh hadapi ketika itu. Nanti kita lanjutkan, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilun nar. Ini yang kita takut nih. Sebab mereka itu mengkufuri Allah, sebab mereka melawan kepada Nuh, bahkan mereka membuat makar untuk membuat tandingan kepada Nabi Allah Nuh. Ujung-ujungnya apa? Mereka ditenggelamkan oleh Allah, ya kan? Akhirnya habis semua itu kaumnya itu. Makanya Nabi Allah Nuh sendirian nanti jangan yang gak punya kaumnya, habis ditenggelamkan semua oleh Allah. Na'udzubillah semua. Kita lanjutkan nanti ayat yang ke 25. Sampai di sini mudah-mudahan ini cerita ada manfaatnya untuk kita semua. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya adalah memang
selalu ada orang-orang yang ingin membelokkan manusia dari jalan Allah yang lurus dengan cara apapun, dengan cara siasat apapun, dengan makar-makar mereka. Maka buat kita terus kita selalu istiqamah, jangan sampai kita terbawa oleh makar-makar itu. Kita ngeri ternyata di Depok juga Pak, si banyak banget. Jawa Barat, Depok itu diantaranya. Kita ngeri nih kalau masuk ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan seperti itu. Karena memang banyak kalau di UIN itu banyak sekali profesor-profesor yang pemahamannya sama seperti mereka. Kalau kemarin saya cerita sama Ustadz Afif, sama Ustadz Hamim, itu di UIN itu banyak profesor-profesor yang apa itu malaikat nggak ada. Jadi kalau orang-orang awam yang ini bisa rusak akidahnya. Malaikat itu cuma ilustrasi hayalan. Jadi kan, ya kalau kita debat juga mereka jawabannya jauh lebih banyak. Kalau itu dimasukkan kepada para mahasiswa-mahasiswi, rusak akidahnya. Makanya kalau yang backgroundnya itu nggak pesantren atau agamanya itu nggak kuat, bisa udah aneh-aneh nanti ujung-ujungnya. Ya Allah, begini keadaannya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kita terpelihara dari segala paham-paham yang menyimpang daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In uridu ila al-islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu bisa sama anim nih. Iya. Sama anim.